Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 11 akan menyajikan masakan khas dari daerah Bali, yaitu ayam betutu. Nah teman-teman, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Farensa Fabiola, nomor absen 11 dari kelas 12 MIPA C. Perkenalkan, nama saya Krisna Sakti, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Bibit Wiji Lestari, nomor absen 35 dari 12 MIPA C. Bahan utama kita adalah ayam 500 gram. Kemudian ada serai, daun jeruk, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lengkuas jahe kunyit, cabai merah, kencur, kemiri. Jangan lupa ada gula, garam, ketumbar, merica, kaldu ayam, dan jangan lupa air. Untuk alat-alat, kita sambut talunan dan pisau. Piring, blender, wajan dan spatula. Inilah bahan-bahan bumbu halus. Masukkan semua bahan ke dalam blender. Tambahkan cabai rawit ke dalam blender. Tambahkan sedikit air. Blender hingga benar-benar halus. Setelah benar-benar halus, buka tutup blender dan tuang bumbu ke dalam baskom kecil. Bumbu halus kita sudah jadi. Potong semua bahan bumbu kasar. Kemudian masukkan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, lalu blender hingga setengah halus. Kemudian tuang ke dalam baskom. Bumbu kasar kita sudah jadi. Tuang minyak ke wajan. Kemudian hidupkan kompor dan panaskan minyak.
Setelah minyak panas, masukkan bumbu halus. Kemudian, masukkan bumbu kasar. Tambahkan daun jeruk ke dalam tumisan bumbu. Tambahkan air. Setelah itu, masukkan daging ayam satu persatu ke dalam bumbu. Aduk-aduk hingga bumbu meresap. Setelah bumbu meresap, sajikan daging ayam di atas piring. Langkah akhir adalah menghias. Ayam betutu siap untuk disantap. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimanakah sistem produksi yang kita gunakan tentang produk yang kita buat. Nah, di sini kita menggunakan sistem produksi berupa MTO atau Make to Order, yang mana artinya Make to Order adalah sistem produksi yang berjalan ketika produsen menerima pesanan dari konsumen. Jadi, kita akan membuat ayam betutunya ketika ada konsumen yang memesan ayam betutu. Nah, begitu teman-teman. Untuk perhitungan BIP bisa dilihat di sini. Biaya variabel didapat dari bahan-bahan dan alat yang digunakan, mulai dari daging ayam, garam, gula, daun jeruk, merica, ketumbar, kunyit, kemiri, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kencur, serai, kaldu ayam, talenan, pisau, blender, dan gas. Total semuanya adalah Rp280.000. Untuk biaya tetap terdiri dari tenaga kerja dan penyusutan alat. Untuk tenaga kerja, satu orang 15.000 dikali dengan 15 hari kerja, totalnya Rp225.000. Karena kami ada 3 orang, maka Rp45.000 dikali 15 kerja sama dengan Rp675.000. Penyusutan alat semuanya 200.000, jadi totalnya 875.000. Hasil jumlah dari gaji 3 orang pekerja dan penyusutan alat. Untuk biaya operasional didapat dari biaya variabel ditambah biaya tetap. 280.000 ditambah 875.000. Hasilnya Rp1.155.000. Pendapatan. Untuk pendapatan per hari, produk kami jual dengan harga Rp50.000. Apabila satu hari terjual dengan 20 piring, maka 50.000 dikali 20 sama dengan Rp1.000.000. Dengan begitu, pendapatan per bulan Rp1.000.000 dikali dengan 30 hari sama dengan Rp3.000.000. Untuk laba, didapat dari pendapatan dikurangi biaya operasional. Rp3.000.000 dikurangi Rp1.155.000. Hasilnya Rp1.845.000. Untuk memasarkan produk, yang pertama yang akan dilakukan adalah menjaga kualitas rasa dari produk. Kedua, menyetak brosur dan menyebarkannya di tempat yang ramai seperti sekolah, kantor, kampus, dan tempat-tempat ramai lainnya. Ketiga, membuat stiker dan menempelkannya di tempat yang mudah dilihat orang.
Keempat, bergabung dengan komunitas bisnis untuk saling bertukar info dan mempromosikan produk. Kelima, memanfaatkan media sosial yang ada seperti WA, YouTube, Twitter, dan Instagram untuk mempromosikan produk. Keenam, mengadakan event-event diskon secara berkala. Kendala apa saja yang pada saat pengambilan video membuat produk makanan khas daerah? Alhamdulillah pada saat itu tidak ada kendala sama sekali, karena sebagian besar proses pembuatan video tersebut berjalan lancar dengan sesuai rencana. Ya, walaupun ada suatu kondisi yang dimana alat-alat tertentu seperti blender dan lain-lain itu tidak disiapkan terlebih dahulu, sehingga pada saat pengambilan video pembuatan produk makanan khas daerah cukup mengambil banyak waktu yang terbuang sia-sia. Sekian, terima kasih.